Shalom. Sekali lagi shalom. Mari berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita, amin. Hingga hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk beribadah onsite di tempat ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa Engkaulah yang terutama dalam hidup kami, ya Yesus. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Di dalam hidup ini
di atas segala pujian penyembahan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas perawatan-Mu, terima kasih atas jamaah-Mu. Saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di tempat ini, baik onsite maupun online ya Bapak. Kuasa-Mu tetap sama, karya-Mu tetap nyata, dan kami yakin percaya Engkau memberikan berkat bagi kami hari ini, berkat yang baru dan luar biasa. Dan segala kuasa-kuasa iblis kami mau tolak, katakan, hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau terus puji Tuhan. Kita tidak mau berhenti untuk menari, bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Jemaat di rumah juga mari sama-sama tepuk tangan. Bersuka cita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menentukanku, menentukanku, selamatkan dan pulihkanku. Bersama-sama menaikkan tangan Tuhan.
Ya Tuhan, kami ada di bait-Mu saat ini, dan tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman. Berikan kami kerendahan hati untuk dengar akan firman, dan berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang bersama duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada majelis Pak Gembala yang memberi saya sekali lagi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tema kita untuk pagi hari ini yaitu karya Kristus bagi kita. Karya Kristus bagi kita. Natsnya diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Roma pasal 5 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacakan kepada kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab kita tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya. Maaf ya, tidak terbiasa agak terengah-engah karena pakai masker. Tapi ini demi kesehatan bersama. Amin. Nama saya Pendeta Immanuel, Gembala di GII Hointong, khusus di Taman Rahayu. Nah, saudara, ketika kita membacanya dengan saksama ayat-ayat ini sebetulnya, ayat-ayat ini sebetulnya adalah menggambarkan siapa kita itu di hadapan Tuhan. Siapa saya, siapa saudara. Nah, ketika kita baca ini dan menempatkan posisi kita dengan Tuhan, maka itulah kita. Itulah saudara dan saya. Sungguh ada 3 kata yang sama diulangi di dalam bagian ini. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6 mengatakan waktu kita masih lemah. Masih lemah. Apa itu masih lemah? Ini menunjukkan ketidakberdayaan manusia itu di dalam kehidupannya yang sudah jatuh di dalam dosa. Dia mencoba mengampuni dirinya sendiri juga bisa. Dia coba memaafkan dirinya juga tidak bisa. Tetap dia merasa orang berdosa. Semakin dia mencoba menyelamatkan dirinya, menenangkan dirinya, juga tidak bisa. Bagaikan orang yang jatuh ke dalam lumpur. Ketika dia mengangkat tangannya, dia justru semakin tenggelam. Dia memegang rambutnya untuk naik, justru dia semakin tenggelam. Nah, itu yang dikatakan ketika kita masih berdosa. Nah, saudara, ayatnya yang ke-8 sama juga. Dikatakan di situ ketika kita masih berdosa. Nah,
Dosa di sini lebih ditekankan bahwa dampak daripada dosa itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu bisa berdampak pada pekerjaannya, bisa berdampak pada keluarga, bisa berdampak pada lingkungan, bisa berdampak pada suku, bahkan bisa berdampak pada bangsa dan negara, bahkan dunia. Itu akibat dosa, gara-gara satu orang. Luar biasa, saudara. Jadi betul-betul menunjukkan dan menekankan betapa dahsyatnya dosa itu. Sama di ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seterbala, ada kata masih lagi di sini. Seterbala itu apa? Musuh Tuhan. Kalau kita sudah berdosa dan kita mencoba menyelamatkan diri, tidak mungkin. Seseorang yang ingin menyelamatkan kita sementara dia juga berdosa, bagaimana dia bisa mengampuni dosa kita? Dia sendiri juga orang berdosa. Saudara mengingat waktu Tuhan Yesus dijebak oleh para pemimpin agama ketika ketangkap basah seorang perempuan yang ditaruh kepada dia bahwa ini berzina, harus dihukum, harus dilempar batu. Tapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa sih tidak berdosa, biarlah dia lebih dahulu melemparkan batu kepada perempuan ini. Maka satu demi satu meninggalkan tempat itu. Karena apa? Karena dia merasa orang berdosa. Nah, seteru Allah di sini berarti siapa yang mampu mendamaikan kita? Kalau kita sudah bermusuhan dengan Allah, Allah sudah membenci kita karena kita telah melanggar perintahnya sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Maka yang sanggup menyelesaikannya hanya orang yang tidak pernah berdosa, hanya orang yang sempurna, hanya orang yang suci, dan itu kita dapatkan ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Saudaraku, sekarang apa saja karya Kristus itu bagi kita? Yang pertama, manusia yang percaya dipastikan dia lepas dari belenggu dosa. Dipastikan. Sekali lagi, manusia yang percaya dipastikan dia lepas daripada belenggu dosa itu. Ya. Agama-agama lain juga berbicara tentang dosa, saudara. Tetapi pandangan kita, keyakinan kita tentang dosa berbeda dengan agama lain. Kalau agama lain selalu ditimbang dosa itu. Kalau misalnya kebaikannya lebih baik, ya mudah-mudahan, tidak bisa juga dipastikan seperti kita, mudah-mudahan masuk surga. Tapi kalau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, dipastikan itu masuk neraka. Ya, bukan mudah-mudahan, dipastikan. Nah, masalahnya kalau seimbang 50% kebaikan, 50% juga keburukan, seimbang, mau dikemanakan ini orang? Ke surga juga enggak, ke neraka juga enggak. Ya, ke apa ya? Di awan-awan kali ya. Nah, saudara, jadi beda sekali dengan kita. Kekristenan selalu menekankan bahwa semua manusia telah berbuat dosa tanpa kecuali. Ya, itu Roma 3:23 dan Roma 6:23, upah dosa adalah maut, tidak main-main. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalnya agama lain itu mengatakan bahwa kalau anak-anak itu yang baru lahir itu tidak berdosa, ya, suci, lingkungan yang membuat dia berdosa. Nah, kalau kita tidak, anak kecil itu telah mewariskan dosa. Status manusia itu jelas, manusia itu sudah berdosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat contoh harimau itu menerkam kambing. Kenapa? Karena harimau itu binatang buas. Anak harimau itu binatang buas
Amin. Amin. Walaupun dia masih anak-anak, tetapi tetap dia disebut binatang buas. Statusnya harimau itu binatang buas. Nah, demikian juga kita semua manusia ini adalah, status kita adalah orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya pendeta Immanuel ini orang Nias, sekalipun saya ada di tengah-tengah Sunda, sekalipun pelayanan saya di tengah-tengah orang Chinese, tetap saya adalah orang Nias. Kenapa? Karena papa mama saya, kakek saya, nenek saya orang Nias. Status saya ya orang Nias. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama, bahwa kita yang percaya kepadanya telah ditebus oleh Yesus Kristus. Ini adalah suatu kepastian yang kita tidak perlu ragukan lagi. Saudara-saudaraku yang kedua, karya apa Kristus lagi bagi kita? Dirinya sendiri adalah sebagai korban yang tak bercela. Ya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang telah menebus dosa manusia. Lihatlah, kenapa kita dihubungkan dengan domba? Karena di zaman perjanjian lama, setiap orang berdosa itu, mereka datang membawa korban menghapus dosa. Tetapi ketika Kristus datang, maka korban domba, korban binatang itu tidak berlaku lagi. Tetapi oleh Kristus Yesus, dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 8, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa, tidak engkau berkenan menghendakinya. Engkau tidak berkenan, tetapi korban Kristus Allah berkenan. Nah, di sini kita melihat bahwa korban yang dia persembahkan itu adalah korban yang tak bercela. Itulah Yesus Kristus. Saudara-saudara, dia mati satu kali untuk semua manusia yang mengaku dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu kali saja, tidak perlu dua kali dia disalibkan. Makanya dia katakan, aku jalan, kebenaran dan hidup. Dipastikan barang siapa percaya kepadaku tidak binasa. Saudara-saudaraku, bahkan dia katakan, di tempat Bapakku banyak tempat tersedia. Artinya apa, saudara? Dia dari surga turun ke bumi, bangkit dari antara mati kembali ke surga. Jadi ini satu kepastian. Kenapa? Karena agama-agama lain tidak ada kepastian, tapi dia berani memastikan itu. Kenapa? Karena dia pernah ke sana, di tempat Bapa banyak tempat tersedia. Jadi itulah sesuatu hal yang menjadi jaminan bagi kita sebagai orang percaya. Karyanya itulah yang menopang kita. Yang ketiga, saudara, apa yang kita lihat lagi di sini? Memiliki sasaran iman yang benar. Memiliki sasaran iman, memiliki alamat yang jelas kepada siapa kita percaya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang memberikan satu pegangan bagi kita. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sesuatu hal yang luar biasa. Allah melihat manusia yang berdosa maka harus dihukum mati. Dia tunjukkan keadilannya. Tetapi di sisi lain juga Allah itu kita tahu kasih. Nah, bagaimana bisa berjalan bersama ini antara keadilan dan kasih? Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia siap menerima kematian untuk menunjukkan keadilan Allah. Tetapi dia siap juga mengasihi manusia, mengorbankan dirinya, membuktikan kasihnya kepada setiap orang yang percaya dapat diperdamaikan dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang memberikan kita satu pegangan bahwa kuasa dosa itu telah ditebus oleh
darah Yesus Kristus di atas salib. Persembahan yang dia berikan adalah persembahan dirinya sendiri, harga yang begitu mahal. Dan kita iman itu layak karena dia bukan manusia ciptaan, tapi dia adalah lahir oleh Roh Kudus. Dan sasaran kita tidak perlu lagi ragukan. Nah, pertanyaannya saudara, kita melihat orang yang sudah percaya itu tidak sedikit. Tetapi bagaimana tanda-tandanya orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu? Tanda-tandanya di dalam Roma pasal 5 ayat 1 tadi. Ada 2 di situ. Yang penting bahwa yang pertama, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Sesungguhnya kita harus meluruskan ini. Jasa iman kita sebetulnya tidak ada di situ. Ya. Tetapi betul-betul Allah itu yang memanggil kita untuk kita dibenarkan. Nah, saudara, contohnya itu bagaimana kita, mana peranan iman di situ? Contohnya ada seorang yang jatuh ke dalam kolam yang begitu dalam, ya, dia tidak bisa berenang. Terus sambil dia tenggelam, terus sambil dia angkat tangannya, tolong aku. Dan tenggelam lagi. Tiba-tiba tolong aku. Seperti begitu. Tiba-tiba ada tangan yang kuat menarik dia keluar dan dia selamat. Apakah dia mengatakan ada jasaku di situ? Pasti dia bilang, mana orang yang menyelamatkan aku itu? Saya mau berterima kasih kepada dia. Tuh. Jadi itulah contoh bahwa kita itu dibenarkan bukan karena usaha kita, bukan karena kita aktif melayani, bukan karena kita hamba Tuhan, bukan saudara. Tapi itu kita melayani karena ada satu kesadaran kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Nah, dikatakan diperdamaikan. Kedua, yang dibenarkan setelah itu didamaikan. Orang yang sudah percaya, orang yang sudah dibenarkan itu dosanya sudah diampuni dan apa yang hadir di hatinya? Damai sejahtera. Damai sejahtera saudara. Kalau misalnya seorang ibu yang sudah pernah berselisih tetapi tidak pernah berjumpa, sama-sama sudah bertobat, ketika suatu waktu berjumpa dia lihat si ibu itu dari sana dan ibu sana juga dia lihat, aduh ini saya pernah marah-marah sama dia. Maka karena sudah ada damai, maka mulai dari sana dia tebarkan senyum. Dia tebarkan senyum. Dan begitu sudah mau dekat, saling berangkulan, maafkan saya, saling mengatakan maafkan saya. Kenapa? Karena sudah dibenarkan oleh darah Yesus dan menikmati ada damai sehingga berpelukan. Ada shalom. Nah, itu tanda-tanda bagi orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan ini yang menjadi bekal bagi kita. Introspeksi diri, apakah betul saya sudah terima anugerah keselamatan itu? Saya sudah dibenarkan dan saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Karena Kristus telah duluan mengampuni kita, maka kita maukah mau, walaupun itu sulit, demi kehadiran damai sejahtera, maka kita harus menerima satu dan yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, walaupun kata-kata hamba-Mu sudah berlalu, tapi firman Tuhan yang ditaburkan ini Engkau tanamkan, Engkau hidupkan di dalam hati dan pikiran kami. Karya-Mu itu sangat agung dan biarlah kami terima, kami dibenarkan, kami diperdamaikan oleh penebusan-Mu, oleh persembahan korban diri-Mu menanggung dosa kami. Dan kami tahu kepada siapa kami percaya, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Baik, terima kasih atas firman Tuhan yang telah diberitakan oleh hamba Tuhan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah diberitakan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan pekerjaan hamba-Mu ya Bapa, lalu lebih luar biasa lagi ya Bapa. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sambil mendengarkan pengumuman. Pengumuman GBI Raja Wali Bandung tanggal 11 April 2021. Gembala jemaat dan pengurus GBI Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan para pelayan yang sudah melayani serta semua jemaat yang berpartisipasi dalam ibadah ini. Ibadah minggu depan 18 April 2021 akan kembali dilaksanakan di Jalan Elang. Ibadah ke-1 pukul 9.30 sampai dengan 10.30 dan ibadah kedua pukul 11.00 sampai dengan 12.00. Mohon anak-anak, jemaat yang baru pulang dari bepergian jarak jauh, dan jemaat yang merasa tidak enak badan tetap beribadah di rumah secara online pada jam 9.30 dan dapat disaksikan di Facebook, Instagram, dan YouTube Live. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu. Mari kita sama-sama berpuasa sambil mendoakan gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Ibadah doa pemulihan Rabu 14 April 2021 dilaksanakan di TKK pukul 16.00. Pemimpin pujian Bapak Eli Fatih, pemain musik Bapak Eli Sama, firman Tuhan Bapak Yanti Harap, Piket TKK Komsel Tulus. Persembahan umum, diakonia, komisi penghiburan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening GBI Raja Wali. Pembayaran janji iman pembangunan dapat disetorkan melalui sekretariat atau rekening BRI Pembangunan GBI Raja Wali. Berikut adalah persembahan periode 4 sampai dengan 10 April 2021. Pada hari Sabtu, 17 April 2021 akan dilaksanakan ibadah Zoom online Youth Raja Wali pada pukul 19.00. Pembicara, Bapak Pendeta Pembantu George Wonang dengan tema memperbesar kapasitas hati. Diharapkan kehadiran semua pemuda dan remaja GBI Raja Wali pada ibadah ini. Jemaat yang berulang tahun periode 5 sampai dengan 11 April 2021 adalah Bapak Karisma Zebua atau Bapak Ahmad Gilbert, Saudara Rahmat Aprianus Harefa, Bapak Faisal Wali atau Bapak Ahmad Ica, Saudari Dian Swiyani Harefa atau Saudari Sili, Bapak Timotius Vega atau Bapak Ahmad Wasir. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Mari kita sama-sama terus berdoa agar Tuhan memulihkan Indonesia. Dan kami pun menghimbau jemaat GBI Raja Wali untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Terima kasih. Kita angkat satu pujian, kita katakan kepada Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau lalui dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Kami bersyukur Tuhan hadir-Mu di tengah-tengah kami, karena Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhir. Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hamba-Hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada hari ini. Lebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, terima kasih. Mari kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, Engkau berkati. Lebih di dalam pelayanannya Tuhan, terus pakai dia secara heran dan luar biasa. Biarlah dengan segala hikmat, kuasa daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, agar lewat hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjadi Allah di tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa buat kemuliaan bagi Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati juga rumah tangganya. Tuhan, Engkau berkati dimanapun hamba-Mu, dimanapun juga hamba-Mu melayani. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati. Begitu juga Tuhan hamba-Hamba-Mu yang lain yang telah melayani Engkau pada pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang sudah song leader para sing, juga para pemain musik, juga penerima tamu, dan semua yang melayani Tuhan hari ini. Tuhan, Kau balaskan kepada mereka jerih payah mereka di dalam pelayanan mereka, bahkan di dalam apapun Tuhan yang mereka kerjakan. Tuhan, buat berhasil. Kami juga bersyukur Bapa buat umat-Mu yang hadir pada hari ini. Kami percaya bahwa berkat yang daripada Tuhan mereka alami dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan hidup mereka saat ini, kami percaya bahwa ada Allah yang hidup bagi kami, yang memulihkan setiap kami, yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami serahkan umat-Mu ke Raja Wali. Tuhan, Kau berkati mereka. Baik juga yang belum bisa hadir pada hari ini, Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa senantiasa melawat mereka, bahkan memulihkan juga mereka. Pada minggu-minggu yang akan datang, kami bisa bersama-sama beribadah di tempat itu untuk sujud menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, umat-Mu yang saat ini sedang mengalami yang namanya persoalan hidup, baik di dalam usaha, baik dalam pekerjaan, dalam apapun. Kami percaya ada Yesus yang kami puji, yang kami sembah, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menguatkan kami. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan umat-Mu di Raja Wali. Berkati di dalam profesi, di dalam usaha apapun yang mereka kerjakan, baik itu sebagai wira swasta, baik juga yang menjadi pengusaha atau yang bekerja di pemerintahan. Mari Tuhan, Kau berkati kami semuanya, dan biarlah kami menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan untuk semua kegiatan kami di dalam minggu-minggu ini, baik itu doa pemulihan, baik itu doa puasa, bahkan juga konser dimanapun dia datang. Biarlah semua nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang saat ini dalam pemulihan kesehatan. Kami percaya Tuhan memulihkan mereka, sehingga pada minggu yang akan datang kami bisa bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan Engkau. Maka jemaat-jemaat yang lain juga Tuhan dipulihkan semua di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, ada Tuhan yang hidup bagi bangsa ini. Kami rindu Tuhan, bangsa ini dipulihkan, baik di dalam kesehatan, baik juga di dalam bencana-bencana yang terjadi saat ini. Dan terlebih juga Tuhan, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, teror yang terjadi di mana-mana, dan kami percaya semuanya itu ada kehendak Tuhan. Dan biarlah itu Tuhan untuk memuliakan Engkau. Berkati para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah, pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, agar dalam tugas yang telah Tuhan percayakan mereka, mereka melakukan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak. Bila juga sebentar lagi nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Dalam setiap kendaraan yang kami tumpang, baik itu motor, baik itu mobil, angkut atau apapun Tuhan, bungkus oleh kuasa darah Yesus. Semua roh maut, roh kecelakaan tabrakan di dalam, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Dan biar penyertaan Tuhan, perlindungan senantiasa bagi kami. Saudaraku yang kekasih, saat ini mari kita angkat kedua belah tangan kita dengan menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran Tuhan.